Ya, pemirsa, Majelis Hakim ini telah menjatuhkan vonis terhadap anak pendiri Ponpes Sidikiyah Supci Azal Sani terkait kasus pencabulan Satriwati di Ponpes tersebut. Supci dijatuhi vonis hanya 7 tahun penjara, jauh lebih sedikit dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni selama 16 tahun. Sudah tepatkah penjatuhan vonis terhadap Supci ini? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, terima kasih sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Saya akan langsung minta tanggapan Anda. Bagaimana terkait dengan vonis ini, sudah tepat atau belum? Ya, pertama catatan kita hormati putusan itu sesuai ajas res judicata praperat habetur. Selama belum dibatalkan itulah putusan. Cuma saya memberi catatan, memang putusan ini kalau dicatat ya nggak tepat gitu. Nggak tepatnya apa? Kalau dia ikuti pertimbangan majelis atau lama anggota ketika baca pertimbangan, sebenarnya harusnya pasalnya 285. Memang katakanlah satu saksi korban itu. Tapi kan kalau lihat walaupun sekarang baru, tapi TPKS itu tindak pidana kesusilaan itu jurisprudensi mengatakan ya kalau korban itu saksi yang kuat kalau berkaitan dengan saksi yang lain. Jadi seharusnya majelis menggunakan pasal 285, tapi oke lah 296. Tapi kalau dia menggunakan pasal 289, tapi kalau dia menggunakan pasal cabul ya harusnya juga maksimal gitu, tidak 7 tahun. Artinya apa? Saya lebih condong bahwa pertimbangan tuntutan jaksa lebih tepat gitu, karena itu jelas pasalnya pasal perkosaan, ancamannya juga cukup tinggi. Makanya dia menuntut hukumannya lebih berat gitu kan, harusnya menurut saya gitu kan. Bahwa ya pasalnya pasal perkosaan jelas lah, masa cuma cabul, kok cabulnya berkali-kali, yang jelas perkosaan juga berkali-kali, korbannya lebih dari 1 kali ya, dan ini berulang kali persoalan ini kan, cuma karena masalah yang bersangkutan menggunakan tameng keyakinan tertentu sehingga ada keseganan dari pihak tertentu, tapi kan berkat dorongan publik, media, akhirnya juga sangat dramatis sekali kan ketika bagaimana yang bersangkutan mau ditetapkan sebagai tersangka dan mau ditahan dan melakukan perlawanan kan, sehingga kita juga bisa ngikutin tuh bagaimana gerakan tetap. Terus kemudian juga catatan berikutnya adalah pertimbangan hakim yang memang paradok ya, artinya paradok gini, di lain pihak dia mengatakan sopan ya, tapi sebenarnya kan dia menyangkal, tidak mengakui. Kalau tidak menyangkal, tidak mengakui dan masih mengerahkan massa di persidangan, ya artinya menurut saya tidak sopan gitu aja. Harusnya jangan itu pertimbangannya, apalagi ya dia punya tanggungan, tanggungan resiko dong kalau dia melakukan perbuatan, dia harus melakukan itu. Apalagi kalau kita bandingkan kan perbuatan-perbuatan yang selalu berlabelkan agama dan dia menodai anak didiknya, kasih bandingannya lah yang kayak Bandung, terlepas 1, 2, 3 orang, tapi kan perbuatannya hampir sama gitu kan, harus hukumannya lebih berat gitu. Kang Asep, nanti kita akan sampai pada pemberatan, tapi mungkin kita kembali ke pasal-pasal dakwaannya terlebih dahulu. Karena kan yang didakwa itu tadinya kan 3 pasal berlapis begitu. Jadi bagaimana Kang Asep melihat vonis hukuman ini terhadap korban juga yang usianya masih muda? Kalau memang majelis hakim mengatakan bahwa Supci ini masih muda, ya yang menjadi korban itu juga masih jauh lebih muda. Nah, bagaimana menurut Anda, Kang? Ya, pertama kalau pertimbangannya muda, usia segitu kan udah bukan muda lagi. Kalau anak muda tuh ya di bawah 21 tahun lah. Ya 17, 18, 19 tuh masih muda gitu kan. Kalau seusia sebegitu udah punya anak 4, dia punya istri, masa masih muda gitu kan. Kecuali ya memang kawinnya usianya 17 tahun atau 15 tahun, satu itu. Kemudian soal pasal tadi, emang pasalnya kan alternatif gitu kan. Jadi hakim ya setuju yang mana boleh aja. Kalau keyakinan hakim bahwa pasalnya bukan 285 tapi 289 atau pasal lain, itu kewenangan hakim karena oleh jaksa dikasih alternatif. Tapi kalau baca pertimbangannya hakim anggota ketika bacakan, itu fakta-fakta hukumnya justru adalah fakta-fakta hukum unsur pasal 285 bukan 289 menurut saya loh ya. Baik, kemudian terkait juga kemarin ada yang menyinggung soal hak restitusi korban. Nah, bagaimana menurut Anda, Kang Asep? Karena ini kan vonisnya sudah jauh lebih ringan daripada tuntutan. Apakah korban ini juga pantas atau bisa mengajukan hak restitusi? Ya, pertama kalau pendakwaannya KUHP tidak ada restitusi di KUHP baik 285, 289. Tapi kalau menggunakan undang perlindungan anak atau TPKS itu ada ya, seperti kasus Bandung kan, sehingga dapat restitusi. Nah, harusnya ketika dapat ganti rugi dan korban ini menggabungkan ketika tuntutan menggabungkan ya ganti rugi kepada terdakwa. Nah, terakhirnya kita kan tidak mengikuti karena perkaranya ketutup perkara Sambo kan, jadi sehingga karena sidangnya tertutup, nah kita tidak mengikuti waktu tuntutan apakah korban ini mengajukan ganti rugi enggak sesuai pasal 98 KUHP kan. Korban boleh menggabungkan ya tuntutan ganti rugi, tapi digabungkan dalam tuntutan. Tapi pasalnya saya kira bukan pasal yang 285 atau 289, harus undang-undang perlindungan anak atau undang-undang TPKS. Tapi TPKS kan tidak bisa diberlakukan kalau tidak salah karena kejadiannya lebih dulu, TPKS-nya kemudian. Tapi kalau menggunakan perlindungan anak, saya kira bisa itu.